Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih dapat diberikan kesempatan nikmat sehingga kita masih dapat bersama-sama belajar kitab An-Nahwul Wadhih pada malam hari yang insyaallah berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya di pertemuan kemarin kita sudah sampai di pembahasan Lamul Juhud. Lamul Juhud. Yang pada umumnya kita sudah belajar tentang an yang mudmarah, an yang disembunyikan. Kita sudah melewati pembahasan Lamul Ta'lil dan Lamul Juhud. Lamul Ta'lil bermakna menunjukkan alasan kenapa terjadi, dan setelah lam itu ada an yang mudmarah, yang tersembunyi. Nah, kemudian setelah pembahasan Lamul Ta'lil kita sudah membahas tentang Lamul Juhud. Lamul Juhud selalu datang ketika ada kana wa akhwatuha. Ada kana di situ dan kananya di dalam bentuk nafi. Atau kemasukan nafi, dinafikan. Dan di situ juga ada an yang mudmarah, ada an yang disembunyikan. Sehingga konsekuensinya apa? Konsekuensinya jika ada an maka setelahnya fi'il mudhari yang dalam kondisi mansub. Nah, dalam kondisi mansub kita dilihat nanti tanda-tandanya, apakah dia termasuk sahihul akhir ataukah dia af'al khamsah ataukah dia mu'tal akhir, tinggal disesuaikan dengan alamatnya atau tandanya. Nah, kita masuk ke pembahasan masih tentang an yang mudmarah, an yang tersembunyi. Kita lihat di bagian yang ketiga, yakni ba'da au. An hunaka an mudmarah, kita lihat nanti ya. Al-amtsilah. Langsung kita lihat di al-amtsilah. Nah, sebelumnya au ya kita sering ketahui ya, au artinya atau, bisa diartikan juga dan, atau bahkan cuman kalau di Indonesia ya cuman dikasih koma saja. Karena biasanya banyak au sehingga kita terjemahkan dengan koma saja. Atau, artinya atau. Nah, maka kita lihat apakah di sini artinya atau itu seperti apa. Kita lihat. Al-amtsilah, contoh. Yang pertama, istami' nushat tabibi au yatimma shifa'uk. Istami' nushat tabibi au yatimma shifa'uk. Dengarkan baik-baik nasihat dari dokter. Nah, kalau ini atau kesembuhanmu akan segera sempurna, atau kamu akan sembuh total, ya. Atau terjemahan bebasnya seperti itu. Atau kamu akan sembuh total. Nah, apakah atau rasanya kurang cocok ya? Bukan sebuah pilihan. Dengarkan atau sembuh, atau sembuh total. Rasanya kurang elok, kurang pas ya. Nah, nanti kita lihat penjelasannya seperti apa. Kita lihat penjelasannya nanti di bawah seperti apa. Jadi secara umum kita sudah mengetahui artinya terlebih dahulu. Dengarkan baik-baik nasihat atau resep dokter ya, kalau jadinya resep dokter atau nanti kita lihat. Nah, kemudian yang kedua, tahabbab ila ikhwanik au tanala ridahum. Nah, sebelumnya ya yang jadi syahid ya untuk di
contoh yang pertama yaitu ada di yatimma. Harusnya dia fi'il mudhari. Kalau tidak ada apa-apa ya harusnya dia yatimmu, ya. Karena tidak ada alat penasab di situ. Mana? Kok bisa fathah? Fathahnya dari mana? Nah, syahidnya di situ. Nah, kemudian yang kedua, contoh yang kedua, tahabbab ila ikhwanik au tanala ridha. Cintailah atau berkasih sayanglah kepada saudaramu atau au tanala ridhahum, atau engkau akan mendapatkan kerelaan mereka, mendapatkan ridho mereka. Yang jadi pembahasan di sini adalah di tanala fi'il mudhari'. Yanala yanalu. Harusnya yanalu ya. Kemudian di tasrif ke dhamir anta menjadi tanalu. Nah, kemudian kenapa menjadi tanala di situ? Alat penasabnya mana? Nasibnya mana? Nasibunnya mana? Nah, jadi kita lihat. Nah, kemudian yang ketiga, yu'aqabul musii'u aw ya'tadhiru. Yu'aqabu al-musii'u aw ya'tadhiru. Yang ketiga ini ya yu'aqaba yu'aqibu. Kalau aqaba berikan hukuman, menghukum ya. Kalau yu'aqabu berarti majhulnya, berarti butuh naibul fa'il. Maka orang jahat itu dihukum. Orang yang berbuat jahat atau berbuat buruk dihukum atau minta maaf. Nah, cocok ya, bagaimana itu nanti. Au ya'tadhiru. Nah, yang jadi patokan adalah di ya'tadhiru. Kenapa dia jadi fathah di situ? Harusnya kan ya'tadhiru. Artinya minta maaf, minta uzur. Ya'tadhiru. Minta uzur. Nah, mungkin yang ketiga ini masih pas ya. Masih pas walaupun tidak pas. Orang yang berbuat buruk dihukum atau dia minta maaf. Akan dihukum atau dia minta maaf. Dia akan dihukum atau dia minta maaf. Ya mungkin masih bisa. Nah, kemudian yang keempat, yuhramut tilmidu al-mukafahata au yajtahida. Yuhramut tilmidu al-mukafa'ah au yajtahida. Seorang murid itu dilarang atau tidak diperbolehkan mendapatkan hadiah atau penghargaan. Seorang murid tidak diperbolehkan mendapatkan penghargaan atau dia bersungguh-sungguh. Ad-dars al-an ya ba'da aw. Yani ba'da lamil juhud al-an ba'da aw. Baik. Yuhramut tilmidu al-mukafa'ata aw yajtahida. Yuhramu ya di fil majhul. Nah, sehingga naibul fa'il mana at-tilmidu. Literalnya ya diharamkan. Terus orang murid diharamkan untuk mendapatkan, tidak diperbolehkan mendapat hadiah atau penghargaan, mendapatkan hadiah, atau dia bersungguh-sungguh. Apakah pantas diartikan sebagai atau? Nanti kita lihat ya di pembahasan. Dan insya Allah kita akan jika dimudahkan nanti insya Allah kita sampai di pembahasan faus sababiyah insya Allah ta'ala. Baik. Kita ke al-bahs langsung. Al-kalimatu yatimma wa tanala wa ya'tadhira wa yajtahida fil amthilati sabiqah atau fil amthilati sabiqati kulluha af'alun mudhari'atun wa kullun minha masbuqun biharfi wa kullun minha masbuqun biharfin
huwa, au. Ya, kalimat ya, fi'il yatimma, tanal, yaktadiru, yajtahida. Ya, pada contoh-contoh yang sebelumnya semuanya adalah fi'il mudhari' dan semuanya didahului oleh ya, oleh huruf berupa au. Nah, cukup jelas, pernyataan tersebut cukup jelas insyaallah. Jika kita perhatikan baik-baik, idza ta'ammalna hadzal harfa fil misalain al-awwalaini, pada ya, contoh ya, kita perhatikan huruf au itu ya. Pada dua contoh yang pertama, nomor 1 dan 2, kita akan temukan wajadnahu bermakna ila. Kita akan temukan dia bermakna ila. Nah, kita sekarang cocokkan ya dengan contoh yang tadi. Istami' ya, dengarkan baik-baik. So, dengarkan baik-baik nasihat dokter atau resep dokter atau nasihat dokter untuk ya, ila ya, untuk menuju kesembuhanmu yang total. Nah, gimana? Kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita terjemahkan bebas, saya dengarkan baik-baik nasihat dokter ya, untuk ya, sempurnaan kesembuhan. Maka maknahu ila. Maknanya di situ ila. Kenapa? Li'annahu yasihhu an tad'a ila di mawdi'ihi ma'a istiqamatil ma'na al-maqsud. Karena dia pantas jika engkau masukkan engkau letakkan ila pada tempat tersebut ya, sehingga atau ya, bersamaan dengan itu maknanya tetap sama ya. Kita akan makna tersebut, makna yang akan dimaksud itu tetap sesuai dengan yang diinginkan. Dengan tetapnya makna yang akan dituju. Maka kita katakan fataqul, engkau akan katakan istami' nushat tabibi ila ayyatimma shifa'uk. Kita agak susah untuk menerjemahkan letterlek di sini ya. Bisa kan, tapi maksudnya kita tahu, kita tujuannya, makna yang diinginkan kita bisa pahami. Ini bukan atof ya Ustaz, bukan au, itu bukan harfu atof ya. Nah, ini pembahasannya ya, bukan au atof ya. Nah, kalau kita baca atof ya, dengarkan baik-baik nasihat dokter atau kamu akan sembuh total ya. Tidak cocok kan? Nah, ini makanya di sini pembahasan setelah au yang ada an mudmarahnya. Nah, di sini dia bermakna ila. Seperti itu. Nah, kita yang penting maknanya sudah tergambarkan, walaupun ila diartikan ke. Kalau iya, biasanya isim ya Ustaz pada setelah. Pada harfi jar isim biasanya. Isim. Nah, ini kan kita lihat ila itu biasanya kita terjemahkan ke. Ya maksudnya ya seperti itu. Maksudnya istami', dengarkan baik-baik nasihat dokter ya, agar untuk ya, kita terjemahkan seperti itu. Ayyatimma shifa'uk. Ayyatimma di sini dia jadi ya, masdar ya. Dari jumlah masdariyah kan? Jumlah masdariyah. Dariyah ini ya, para ini mengatakan dia adalah isim. Ya, karena kalau kita mengatakan masdariyah seperti ini, setelah an masdariyah, kita ini sekedar tambahan ya, kita bisa mentakwilnya. Dia adalah isim. Bagaimana kita mengetahui dia adalah isim? Ya, kita bisa mentakwilnya.
ayyatimma shifa'uk bisa kita takwil menjadi ila tamami shifa'ik. Nah, seperti itu. Nah, jumlah masdariyah seperti ini katakan sebagai isim. Ala kulli hal, bukan itu jadi pembahasan kita. Ya, pembahasan kita adalah tentang au. Nah, baik. Yang penting gambarannya sudah tergambar tentang makna dari contoh tersebut. Contoh nomor 1. Nah, kemudian contoh yang kedua, watahabbab ila ikhwanika ila an tanala ridahum. Maka cintailah saudara-saudaramu sampai untuk menuju atau sampai engkau mendapatkan ridho mereka, kerelaan mereka. Kita lihat di situ ya, au bimakna ila. Nah, kemudian setelah ila tambahkan an. Ada an di situ, an yang mudmarah. Au bimakna ila. Kemudian ada an yang mudmarah. Yang seperti itu dengan kita mendapatkan terjemahannya sudah tergambarkan. Oh, maksudnya seperti itu. Maksudnya ila itu di situ. Cintailah atau berkasih sayanglah kepada saudara-saudaramu sampai engkau mendapatkan ridho atau kerelaan mereka. Nala yanalu. Nah, seperti itu ya. Nah, baik, lanjut. Nah, jika kita perhatikan, kita tamalnahu bil misalain al-akhiraini pada contoh yang terakhir, dua contoh yang terakhir kita akan menemukan ya, makna dari au tersebut adalah illa, kecuali. Illa bermakna kecuali, bukan illa, bukan jika tidak ya. Dan juga illa bermakna illa. Nah, ini illa bermakna kecuali. Nah, kita cocokkan coba ya. Yu'aqabul musii'u aw ya'tadhiru. Ya. Penjahat atau orang yang berbuat buruk itu akan dihukum kecuali dia akan minta maaf. Kecuali dia minta maaf. Nah, maknahu illa. Kecuali dia minta maaf. Kita pasangkan lagi yang keempat, yuhramut tilmidul mukafa'ata au yajtahida. Tidak boleh bagi murid itu mendapatkan penghargaan, mendapatkan hadiah, kecuali dia bersungguh-sungguh, baru dia akan dapat. Nah, seperti itu. Ya. Tidak boleh seorang murid mendapatkan hadiah kecuali dia bersungguh-sungguh. Nah, kenapa bermakna illa? Ya, karena misalnya di sini ini ya, karena dia annahu yasihu an tad'a illa fi mawdi'ihi ma'a istiqamati al-ma'na al-maqsud. Sama seperti tadi, karena dia lebih cocok jika engkau letakkan illa pada tempat tersebut, yakni ya, pada au tersebut, lebih cocoknya dipasangkan illa ya, untuk mendapatkan makna yang dimaksud, agar maknanya selaras, dan mendapatkan keselarasan makna yang dituju. Nah, sehingga engkau katakan yu'aqabul musii'u illa ayya'tadhiru. Ada an yang mudmarah, maka dimunculkan ini ya. Kira-kira seperti ini maknanya. Yu'aqabul musii'u illa ayya'tadhiru, an ya'tadhiru. Kira-kira seperti itu maknanya. Jadi pernyataan yu'aqabul musii'u illa an ya'tadhiru sama dengan yu'aqabul musii'u au ya'tadhiru. Nah, seperti itu. Ustaz, apaan maksudnya illa di sini? Illa kecuali itu, Ustaz? Bukan. Illa kecuali. Kecuali. Iya.
Syukran, Ustaz. Pembahasannya illa, bukan inla ya, bukan jika tidak ya. Illa kecuali. Jadi kita gimana tahu ini artinya ila ila yang harus jari itu sama illa kecuali. Lihat konteks kalimat. Lihat konteks kalimat. Nah, kalau kita mau lihat au-nya di sini kok bisa maknanya illa, ya kita konteks kalimatnya dulu. Nah, kalau kita au, ya, mau kita atofkan kemana? Ya, harusnya kan berkesesuaian kan? Nah, ini mana mau diatofkan kemana? Tentu kita tidak ada. Maka jalan tengahnya, jalan yang kita bisa ambil, ya ternyata ada an mutmaro di situ. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik. Bagaimana tadi? Nah, contoh yang lain, wa yuhramu tilmidu al-mukafa'ata illa ayyajtahida. Tidak boleh seorang murid mendapatkan hadiah kecuali dia bersungguh-sungguh. Jelas ya, insyaallah. Di sini ada kan yang mutmarah. Nanti diperhatikan ininya ya, pembacanya ya, koma-komanya nanti diperhatikan ya. Kita lihat ya. Wa idza nadharna ila awakhiril af'al al-mudhari'ati ba'da aw hadhihi, seperti itu ya. Jika kita perhatikan pada akhir fi'il mudhari' tersebut setelah au yang ini, nah, ba'da aw hadhihi, au yang ini ya, maksudnya ya au yang ini wajadnaha mansubatan min ghairi, ya, kita akan temukan dia mansub min ghairi an takuna masbuqatan bi adawati nasbin zahiratin, dengan tidak adanya alat penasab yang nampak. Nah, tidak didahului dengan alat penasab yang nampak. Di adawati nasbin zahiratin. Oleh karena itu, wa idza la budda ayyakuna nasbuha binasibin mutmarin. Oleh karena itu harus nasabnya dengan alat penasab yang mutmar, yang tidak nampak. Dan juga wala budda ayyakuna hadan nasibul mutmaru huwa an. Maka juga seharusnya alat penasab yang tidak nampak tersebut adalah an. Kenapa? Li'anna al-ma'na la yastaqimu bitaqdiri ghairiha min al-huruf an-nasibati lil mudhari'. Karena tidak ada makna yang cocok ya, selain an tersebut. Itu maksud dari pernyataan tersebut. Ya, kalau kita mau urai lagi ya la yastaqimu bi taqdiri ghairiha min al-huruf an-nasibati lil mudhari'. Untuk alat-alat penasab yang lain tidak cocok, tidak selaras jika kita takdirkan pada kalimat tersebut, pada fi'il tersebut. Dan sebelum fi'il tersebut ya. Itu maksudnya. Nah, kemudian walamma kanat an la tadhharu qabla al-mudhari'il masbuqi bi aw hadhihi. Nah, seperti itu ya bacanya. Dan ketika an itu tidak nampak sebelum mudhari' yang didahului, sebelum fi'il mudhari' yang didahului dengan au yang ini, kanat wajibatal idmar, maka wajib au tersebut idmar. Pembahasannya adalah di sini setelah au ya kira-kira ada ya, bisa bermakna ila an atau illa an. Nanti disesuaikan konteksnya. Nah, selama ini yang kita ketahui mungkin
Au bermakna atau saja. Oh, ternyata setelah di sini kita baca ternyata ada makna lain untuk au. Kita masuk ke al-qaidah. Qaidahnya di atas tadi takuna masbuqatan ya. Bi adawatin nasbin zahiratin. Ismun takunu ini di mana ya, Dad? Iya. Mustatir ya? Iya, takunu apa? Takunu au masbuqatan. Afwan. Takunu ya, af'alu ya, al-af'al atau fi'il. Oh. Ya kan? Pembahasannya tentang awakhir. Atau awakhir mungkin lebih tepatnya awakhir ya. An takuna awakhirul af'alil mudhari'ati. Nah, masbuqatan. Gitu ya. Sama Mas Aditya ya. Baik. Barakallahu fiik. Nah, kita al-qaidah. Kita bacakan saja. Yunsabul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da au allati ma'na ila au illa. Maka fi'il mudhari dimansubkan dengan an ya, wajib mudmar setelah au yang maknanya ila atau illa. Nah, jadi dia wujuban, wajib tersembunyi. Nah, cuman di sini penulis memberikan ya, permisalan bagaimana kira-kira makna au tersebut. Kira-kira seperti ini modelnya. Kira-kira kalau au tersebut menjadi ilaan atau illa an, nah, di situ ada an mudmarah. Kita sesuaikan dengan konteks. Baik, nah, alhamdulillah pembahasan ba'da au selesai. Kita langsung pindah ke pembahasan yang keempat, masih tentang ad mudmarah. Sekarang tentang hatta, ba'da hatta. Sebelumnya kita sudah pernah belajar hatta tadullu ala al-ghayah, menjelaskan tentang tujuan puncak. Tadullu ala al-ghayah, maksudnya tujuan. Tujuannya itu apa? Maka kita langsung lihat di contohnya saja untuk lebih memahamkannya. Ini insya Allah mudah, sama artinya dengan yang pernah kita pelajari. Ya. Al-amsilah, contoh yang pertama, la yumdahul waladu hatta yanala ridhal walidayhi. La yumdahul waladu hatta yanala ridha walidayhi. Fokusnya ada di yanala. Ya. Karena kita lagi membahas tentang an ya, alat penasab. Seorang anak tidak akan dipuji sampai dia mendapat atau hingga dia mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya. Seorang anak tidaklah mendapat pujian, terpuji hingga dia mendapatkan atau meraih ridho dari kedua orang tuanya. Kita lihat di situ yanala, sebelumnya ada hatta. Nah, apakah hattanya ini yang menasab? Nah, kita lihat nanti penjelasan di kitab ini. Nah, kemudian contoh yang kedua, sa'alzamul firash hatta yatimma shifai. Aku akan tetap di tempat tidur, atau aku akan menetap di tempat tidur hingga aku sembuh total. Nah, ini terjemahan bebas. Hingga sempurna kesembuhanku. Kalau itu letterlek. Hingga sempurna kesembuhanku. Hatta yatimma shifai. Maka itu yang jadi fokusnya adalah di yatimma. Kenapa dia jadi fathah? Kemudian yang ketiga, insyaallah jelas, alzamu ya. Lazima yalzamu. Kemudian yang ketiga, la ta'kul hatta taju'a. La ta'kul hatta taju'a. La ta'kul
ta'kul. Nah, itu sukun berarti dia la nahiyah, larangan. Janganlah kamu makan hingga kamu lapar. Maksudnya hingga kamu lapar, jangan kamu makan. Intinya kalau lapar baru makan. La ta'kul hatta tajua. Nah, kita lihat di situ tajua dia mansub, ya, terbukti dengan fathah di akhirnya. Nah, kenapa mansub? Apakah alat penasabnya hatta? Nah, nanti kita lihat. Kemudian yang keempat, la tadkhul hatta yu'zana lak. La tadkhul hatta yu'zana lak. Jangan kamu masuk hingga diizinkan kepadamu, ya. Yu'zana lak. Nah, maka di situ jadi yu'zana di situ dia dibaca fathah mansub. Itu jadi pembahasannya. Baik, kita langsung ke al-bahs. Semoga kita bisa sampai ke sababiyahnya. Al-bahs pembahasan ta'ammalil fa'al al-mudhari'ah, ta'ammalil, ya, iltiqa sakinain dibaca ta'ammalil, ya, fi'il mudhari', fi'il amr, fi'il amr ta'ammal. Kemudian karena bertemu dua sukun dibaca ta'ammalil af'al al-mudhari'ah atau mudhari'ah, yanala wa yatimma wa tajua wa yu'zana. Pada contoh-contoh sebelumnya engkau akan menemukan setiap contohnya, ya, didahului dengan kalimat hatta, masbuqan bi kalimati hatta. Ya, ada semua ya hatta di situ, ya. Kemudian lihat kembali wanzur awakhiruha tajidha mansubatan. Ya, kita melihat di situ keadaan akhirnya, ya, dia mansub. Kalau aku menemukan dia mansub tanpa ada antakuna hunaka adawatu nasbin zahiratun. Yang salah, ya, antakuna hunaka adawatu nasbin zahiratun, karena bukan nasabnya yang zahir, kan, tetapi adawatnya yang zahir, sehingga dibaca min ghairi an takuna hunaka adawatu nasbin zahiratun. Nah, tidak ada di situ alat-alat penasab yang nampak. Nah, baik, lanjut. Nah, maka karena itu la budda ayyakuna hunaka nasibun mahdhufun ba'da hatta. Oleh karenanya wajib ada alat penasab yang dihapus atau mudmar setelah hatta, dan juga harus wala budda ayyakuna hadan nasibu, juga harus alat penasab ini adalah an, bukanlah yang lainnya. Bukan dari alat-alat penasab selain an tersebut. Yang masyhur kan ada lan idzan kai, ya, selain an, ya, lan idzan kai duna ghairihi min nawasibil mudhari'i lima taqaddama, sesuai dengan contoh-contoh sebelumnya, lima taqaddama fil mawdi'ina as-sabiqina. Lebih cocok mawdi'ina, ya, as-sabiqina, karena pembahasannya bukan cuma dua. Ya, kita ada pembahasan apa sebelumnya? Ada au, ada juga lamul jurhud, ada juga lamul ta'lil. Nah, kecuali pembahasan lam dijadikan satu, maka dibaca fil mawdi'aini as-sabiqain. Karena dia pembahasannya ada lebih dari dua, maka fil mawdi'ina as-sabiqin. Kemudian walamma kanat an la tadhharu abadan qabla mudhari'il masbuqi bi hatta kana idmaruha wajiban.
jika tidak nampaknya an selamanya sebelum fi'il mudhari' yang didahului oleh hatta, maka disembunyikannya an tersebut itu wajib. Dan di sini termasuk wajib juga, wujuban. Berbeda dengan yang lamu ta'lil. Lamu ta'lil dia jawazan. Ya. Lamu ta'lil dia jawazan. Bisa kita tambahkan li'an. Maka selain lamu ta'lil sampai dengan hatta ini dia wujuban. Wajib untuk disembunyikan. Nah, jadi selama ini yang menasabkan bukan hatta, kan, tapi annya. An yang mudmarah. Qaidahnya bagaimana? Yunsabul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da hatta. Maka dinasabkan fi'il mudhari' dengan an yang tersembunyi, yang wajib tersembunyi setelah hatta. Sebagai hal dari an. An yang bagaimana? Nah, annya keadaannya bagaimana? Kalau hal kan diterjemahkan dengan keadaannya bagaimana? An yang keadaannya mudmaratan wujuban ba'da hatta. Seperti itu ya. Insyaallah cukup jelas. Ya. Insyaallah dalam pelajari ini ada informasi-informasi yang baru. Insyaallah ta'ala. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, ya, mudah-mudahan masih sempat ya. Kita baca cepat ya. Ba'da fa'i atau fa'u bisa juga kan. Tergantung kita mau bacanya benar. Keduanya benar. Ba'da fa'is sababiyah. Ba'da fa'is sababiyah. Ya. Alhamdulillah kita langsung lihat saja contohnya. Ya, fa'u sababiyah ini mungkin kita mendengarnya fa yang merupakan sebab. Nah, nanti kita lihat. Kalau mungkin kita lihat seperti ini, fa sababiyah, fa-nya sebab. Fa-nya merupakan sebab. Nah, nanti kita lihat. Alhamdulillah contoh. Lam yusi fayubghada. Lam yusi fayubghada. Dia tidak berbuat buruk, maka dia dibenci. Nah, bagaimana itu? Nah, nanti kita lihat sebabnya di awal ya. Dia tidak berbuat buruk, dia tidak berbuat jahat, maka dia dibenci. Yubghadha ya, majhul ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, lam yus'al fayujib. Lam yus'al fayujiba. Dia tidak ditanya, maka dia menjawab. Nah, maksudnya seperti apa? Kemudian yang ketiga, isna'il ma'rufa fatanalal syukra. Isna'il ma'rufa fatanalal syukra. Berbuat baiklah, maka engkau akan mendapatkan ucapan terima kasih, syukur. Nah, ini masih masuk ya. Isna'il ma'rufa fatanalal syukra. Ini masuk ya. Maknanya masuk. Kemudian yang keempat, kun layyinal janibi fatuhabba. Jadilah lembut. Mungkin di sini artinya jadilah lembut kepada sesama, lembut kepada sesama, maka engkau akan dicintai. Fatuhabba. Yang jadi fokusnya adalah di contoh yang pertama ada yubghadha, itu mansub ya dengan fathah. Fayujiba itu juga sama. Fatanala sama. Fatuhabba nah, itu sama juga. Situ fokus. Nah, nanti kita lihat bagaimana cara memakai fa'u sababiyahnya ini. Nah, baik. Al-Bahth. Silakan dibaca.
Ummu Utsman belum ya? Ummu Utsman ini belum ya? Atau menyimak saja dulu ya. Kamu baca Ummu Utsman? Ya, kita lihat di fi'il mudhari yubghadha, yujiba, tanala, habba. Pada contoh-contoh yang sebelumnya. Nah, engkau akan temukan setiap fi'il tersebut didahului dengan fa. Bifa'in tufidu anna ma qablaha sababun fi usuli ma ba'daha. Nah, bahwa fa tersebut bermakna bahwa sebelum fa tersebut sebab terjadinya setelah fa-nya. Maka fa'u sababiyah ini berarti sebabnya ada di belakang atau sebelumnya, bukan fa yang memberikan sebab. Nah, jadi sebabnya ada di belakang. Nah, kita lihat contoh ya, yang satu, bagaimana menerjemahkannya. Ya. Dia tidak berbuat buruk yang mengharuskan dia dibenci. Ya kan? Dia tidak berbuat buruk yang mengharuskan dia dibenci. Nah, paham ya? Jadi dia tidak berbuat buruk yang mengharuskan dia untuk dibenci, yang menjadikan dia dibenci. Nah, kemudian yang kedua, dia tidak ditanya yang membuat dia harus menjawab, kan tidak demikian. Maka ada penjelasannya, fal isa'atu fil misalil awal, maka isa'ah ya, perbuatan buruk di situ menjadi sebab dari kemarahan atau kebencian. Fil bukti menjadi sebab dari kebencian. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, wasu'alu fil misali tsani sababun fil ijabah. Maka permasalahan pada contoh yang kedua ya, sebab dari ijabah, dari yujib tadi, yujib. Ajaba yujibu ijabatan. Di wazan af'ala. Sababun fil ijabah. Karena ya, itu tadi, kalau soal pertanyaan ya, sebab dijawab. Dan seterusnya, halum majarron, ya, sudah pembahasannya sebelumnya. Min ajli dzalik summiyat hadhil fa'u fa'as sababiyah. Oleh karena itu disebut juga fa ini adalah fa sababiyah. Fa sababiyah yakni fa yang sebelumnya adalah sebab, bukan yang setelahnya. Ya, kita perhatikan baik-baik. Bila ta'amal tahadil fa, pada fa ini fitaraki allati ma'ana ya, yang sudah kita lewati sama-sama ya. Allati ma'ana wajadtaha masbuqatan binafyin. Kita akan melihat, atau engkau akan melihat, dia didahului dengan nafi. Mana itu nafi? Yaitu lam ya. Lam atau nafi. Juga alat penjazm. Ya. Kama fil misalaini al-awwalaini. Atau pada ya, contoh yang kedua yakni nomor 3 dan 4. Au bitolabi. Kama fil misalainil akhiraini. Bermakna tolak atau perintah ya. Bermakna tolak atau perintah. Kita lihat situ isna, gunakan sirah bil amr. Kun, jadilah ya, perintah juga ya. Nanti akan ada ta'ammal ba'da dzalika, situ titik ya. Ta'ammal ba'da dzalika koma akhirul fi'lil mudhari'. Nah, kita perhatikan setelah paragraf sebelumnya, akhirul fi'lil mudhari' ba'da hadhil fa tajiduha atau tajiduhu mansuban. Ya, akhirah di situ jadi maf'ulun bih dari ta'ammal. Akhirul fi'il mudhari'
ba'da hadhil fa'i tajiduhu mansuban. Kita perhatikan akhir dari fi'il mudhari tersebut setelah fa sababiyah tadi, kita menemukannya dalam keadaan mansub fi'ilnya ya. Kan tetapi walakinnaka la tara qablahu adatan zahiratan. Kita tidak menemukan atau engkau tidak akan menemukan sebelumnya, sebelum fi'il tersebut, alat-alat yang zahir, tampak alat-alat yang zahir dari alat-alat penasab yang kita ketahui, adawat min adawatin nasbi al-ma'rufah yang kita ketahui ya, berupa an, lan, idzan, kai. Oleh karena itu, wa idzan la budda an yakuna an-nasbu bi an al-mahdhufat. Oleh karena itu dia wajib nasab dengan an yang mahdhufah, dengan yang dihapus ya, sama yang mutmarah atau mahdhufah. Pada sebagaimana contoh-contoh ala misali makana fil mawadi'il mutaqaddimat, pada contoh-contoh pada pembahasan sebelumnya. Pada pembahasan sebelumnya ada an yang mutmarah juga, yang mahdhufah juga. Itu yang dimaksud dengan ada misalin makana fil mawadi'il mutaqaddimat. Kemudian lanjut, wal hadfu huna wajibun aidan, maka penghapusan dari hapusnya an di sini juga wajib. Nah, tadi dibaca apa? Li'anna nasba, bukan li'anna an-nasib. Nanti ini bisa diganti ya. Li'anna an-nasiba, kalau kita praktekkan ya, kita artikan ya, kalau li'anna nasba la yadhhar, ya, justru nasib mansubnya kelihatan, ya kan? Yubghadha, yujiba, ya kan, kelihatan dengan adanya fathah, ya kan. Nah, maka yang lebih tepat adalah li'anna an-nasiba, alat penasab. Nah, ya, karena alat penasab setelah ya ba'da hadhil fa'i bihalin min al-ahwal. Ya, jadi alat penasab karena ya penghapusan ini juga wajib karena ya alat penasab yang berupa an itu setelah fa pada keadaan ini, ya, keadaan tersebut tidak tampak, ya. Ya, maksudnya an nasibnya tidak tampak. Nah, seperti itu. Annya yang tidak tampak. Pada contoh-contoh di atas, halin minal ahwal. Nah, kemudian al-qaidah. Qaidah yunsabul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da fa'is sababiyatil masbuqati binafi aw talabin. Fi'il mudhari' dinasabkan dengan an yang wajib tersembunyi setelah fa sababiyah yang didahului oleh nafi atau tolak, didahului dengan negasi atau perintah. Dia harus didahului oleh nafi atau perintah. Maka bisa jadi, nah, kalau kita lihat ada nafi di situ, atau ada perintah di situ, kemudian ada fa, nah bisa jadi, atau sesuai kaidah ini, maka fa-nya adalah fa sababiyah. Maka fi'il mudhari, jika fi'il mudhari di situ kita menunggu fi'il mudhari setelah fa, maka di situ kita baca mansub. Nah, kalau misalnya kita tidak pakai nafi ya, tampilkan contoh misalnya yus'alu fayujiba. Yus'alu fayujiba. Nah, kenapa kita baca ba? Kenapa kita baca fathah? Kalau seperti itu harusnya ya yus'alu fayujib. Dia maknanya jadi atof. Atof bermakna summa. Dia ditanya, kemudian dia menjawab, kan? Maka fa di situ bukan fa sababiyah. Kenapa? Karena tidak didahului oleh lam.
Itu ya. Kalau kita mau hilangkan misalnya nafinya, itu mungkin bisa jadi salah satu sebab kenapa harus didahului oleh nafi. Kalau misalnya yus'alu fayujibu, nah, itu kan jadi fa-nya fa ini kan, fa atof, ya, fa atof yang bermakna tumma. Dia ditanya, kemudian dia menjawab. Ya, ala kulli hal, jika kita menemukan fa yang sebelumnya ada nafin atau tolak, perintah, bisa juga larangan ya. Tolak, intinya tolak ada perintah di situ. Maka dia fa-nya jika sesuai kaidah ini maka fa-nya adalah fa sababiyah, yang setelahnya adalah fi'il mudhari'. Hingga fi'il mudhari' setelah fa-nya dibaca mansub karena ada an yang mudmarah, an yang tersembunyi. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini pembahasan kita. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ba'da wawul ma'iyah di pembahasan setelahnya. Baik, seperti itu kita cukupkan sampai di sini. Ya, jazakumullahu khairan atas perhatian dan partisipasinya. Ya, selamat istirahat. Yang benar datangnya dari Allah semata dan yang salah dari diri anak pribadi dan juga dari syaitan. Mohon ampun kepada Allah atas kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik.